Ini bentuk tasyrifan wa takriman, bentuk bagaimana Allah memuliakan kita sebagai manusia, menghargai kita sebagai manusia. Dititipkannya firman-Nya kepada kita, perkataannya kepada kita, untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita amalkan dan dijadikan panduan dalam hidup kita. Maka beruntung ya, beruntung menjadi guru itu beruntung, apalagi guru Al-Quran. Kalau dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, itu semua sungguh suatu keberuntungan. Memang para nabi itu lam yuwarrisu dinaron wala dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, para nabi. Walakin warasul ilma. Para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhazahu faqad akhaza bihazin wab. Orang yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambilnya dengan bagian yang sangat besar. Ya. Jadi menjadi guru itu bukan profesi kepepet, ya. Ini harus dicatat ya. Bukan profesi kepepet, ya. Bukan karena daripada nggak ngapa-ngapain, gitu. Daripada nganggur, jangan seperti itu. Harus menjadi obsesi kita, cita-cita kita. Saya dulu cita-cita jadi guru. Ya. Ketika ditawari tahun 2001 jadi PNS, nggak mau saya, nggak mau, karena saya pengen jadi guru, nggak mau. Sampai pipi saya bilang goblok, nggak mau saya. Ya, ketika juara nasional hadiahnya dari Said Agil Munawar tuh haji untuk yang juara nasional. Teman saya yang ambil dan saya enggak, karena pengennya jadi guru. Tapi memang ya gitu. Akhirnya terpaksa gitu ya. Terpaksa tahun 2009 jadi pegawai negeri PNS itu terpaksa. Jadi aslinya guru ya, guru. Walaupun Sabtu Minggu saja ngajar ya. Jadi ini harus menjadi obsesi kita, cita-cita kita. Karena inilah pekerjaan para nabi. Pekerjaan para nabi, membimbing umat, mursyidul ummah, membimbing umat. Pekerjaan yang mulia. Yang setiap huruf yang kita ajarkan kepada murid-murid kita itu dibayar, diganjar oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Ya, kalau membaca Quran saja satu huruf dibalas 10 kebaikan. Satu huruf, alif lam mim itu 3 huruf, berarti alif lam itu 30 huruf. Ini yang membaca. Bagaimana dengan yang mengajarkan? Pahalanya itu berlipat-lipat. Jadi menjadi guru ini adalah pekerjaan para nabi, pekerjaan mulia para nabi. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak ada pekerjaan lain, ya. Walaupun tidak mengapa, tidak salah kalau kita ngajar juga kita punya kesibukan lain atau punya bisnis lain, itu tidak ada masalah. Karena para nabi pun juga berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Seperti misalnya Nabi Daud. Nabi Daud itu ketika jadi pegawai negeri, dia akhirnya berhenti jadi Nabi Daud ya. Kenapa? Karena dia dapat setelah mengalahkan Jalut. Dalam surat apa tuh? Surat Al-Baqarah ya, di akhir juz 2. Itu kan Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut. Nah, Nabi Daud ini dapat gaji setiap bulan dari Raja Tolut.
dapat gaji setiap hari Raja Talib. Nah, dia rumahnya jauh dari istana, dari kerajaan. Setiap bulan dia datang untuk ngambil gaji. Nah, suatu ketika dia di perjalanan bertemu dengan seseorang. Seseorang itu adalah malaikat ya, tapi menyamar sebagai orang biasa. Orang itu mengatakan, apakah kamu tahu di mana rumahnya Daud? Orang itu bertanya, seolah-olah nggak tahu kalau itu Nabi Daud. Terus Nabi Daud mengatakan, ada apa memang dengan Daud? Kemudian orang itu mengatakan, Daud itu orang yang sangat soleh, orang yang sangat baik, orang yang sangat semangat dalam memimpin, membina masyarakat. Tapi ada tapinya. Tapi dia ngandelin pemberian dari raja. Akhirnya sejak itu Nabi Daud langsung pulang tuh, nggak melanjutkan perjalanan. Dan dia nggak mau tahu siapa itu orang itu. Maka kemudian dia meminta kepada Allah, alimni, ya Allah ajarkan aku ilmu yang dengan itu aku bisa memenuhi kebutuhan. Allama, kemudian Allah dalam surat Al-Anbiya ya, Allama, kemudian Allah dalam surat Al-Anbiya, son'atal labus, Allah mengajarkan bagaimana cara membuat baju perang, membuat tameng, membuat tumbak dan lain sebagainya. Yang dengan itu, dengan produksi itu, dia bisa menjual kepada kerajaan, kepada kebutuhan tentara ya, dan dia bisa menafkahi keluarga tanpa meminta gaji lagi. Nah itu ya. Jadi para nabi juga memang bekerja, tidak mengapa gitu ya, tidak sambil jual herbal misalnya gitu ya, sambil apa lagi, bekam gitu ya, apa lagi, jual. Saya hari ini coba jual apa hari ini? Coba jual bakso tahu ya, sama apa gitu ya, status saya nggak tahu ada yang pesen apa enggak. Lagi iseng ya cerita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan menjadi penyambung lidah para nabi, menjadi guru, jadi muallimul Quran, ini adalah pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang tasyrif minallah, bentuk penghargaan kemuliaan dari Allah. Allah pilih kita dari sekian banyak makhluknya, istofaina, betul-betul Allah pilih. Nggak semua orang punya keinginan untuk menjadi guru, nggak ada, ya nggak semuanya. Betul-betul istofaina, Allah pilih. Maka ketika kita mengajarkan Quran, kemudian Quran itu yang definisi akhir dari Quran itu adalah al-muta'abbadu bitilawat. Dia adalah cara kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi Al-Quran itu selain dia kalamullah yang memberi petunjuk pada kita, dia juga adalah bentuk ta'abbud kita kepadanya. Al-muta'abbad bitilawat. Jadi at-ta'abbud bil Quran. Jadi membaca Quran itu adalah bentuk ibadah kita, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Dan yang paling bagus ta'abbud dengan Quran itu adalah saat sholat membacanya. Jadi membaca Quran itu saat sholat. Sebab ayat warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, itu satu paket dengan qumil laila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila
nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi kapan kita mentartilkan Quran? Yaitu saat qiyamul lail, qumil lail. Jadi saat kita qiyamul lail itulah kita membaca Quran dengan tartil. Jadi ta'abbud bil Quran itu aslinya saat sholat, saat sholat, bukan membaca biasa. Ya, kalau membaca biasa itu baru belakangan saja tuh, namanya tadarus. Nabi Muhammad tadarus dengan malaikat Jibril, itu membaca tadarus biasa. Tapi ta'abbud dengan Quran aslinya itu adalah kita baca di saat kita sholat. Sehingga Nabi sejak turun ayat itu terus qiyamul lail, terus sholat malam, dan membaca surah-surah yang panjang, membaca Al-Quran.